Shalom, sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat pagi. Marilah pada pagi hari ini bersama dengan saya, Pendeta Nikodemus Eko Aiwanto dari GKI Geraha Raya Tangerang Selatan. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur akan hari ini, dan kita memohon pimpinan Tuhan, supaya kita dapat menjalani kehidupan kita dengan penuh sukacita. Pada pagi hari ini kita menyatukan hati, kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 413, Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu, agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru, bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin, harus hidup menderat, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, pada pagi hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami memuji, memuliakan nama-Mu, kami menaikkan sembah sujud syukur kami ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas hari ini, kami mengucap syukur atas pimpinan-Mu, dan kami memohon penyertaan-Mu Tuhan, supaya kami dapat menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga memohon pengampunan atas dosa-dosa kami, ampunilah kami Tuhan, pulihkanlah keadaan kami. Pada saat ini kami hendak membaca dan merenungkan sabda-Mu, tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai dasar perenungan kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca Keluaran 16, ayat 14 sampai 16 yang demikian. Ketika lapisan embun itu menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, tipis seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, mereka bertanya seorang kepada yang lain, "Apa itu?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Itu roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa." Amin. Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan yang juga memperhatikan kepentingan bukan hanya rohani, tetapi juga jasmani. Tuhan yang tahu kebutuhan anak-anaknya. Pada saat bangsa Israel berada di padang gurun, mereka kekurangan makanan, Tuhan di sini mengirimkan kepada mereka mana. Di mana melalui mana ini, bangsa Israel dapat melanjutkan perjalanan mereka di padang gurun. Tetapi ada satu ketentuan, bahwa mereka hanya boleh mengambil segomer seorang per hari. Segomer kira-kira 2,2 hingga 3,6 liter. Jadi ini cukup untuk mereka sehari. Jadi memang Tuhan memberkati setiap anak-anaknya. Hanya saja anak-anaknya dilarang untuk serakah. Anak-anaknya harus tahu batas kebutuhannya. Sehingga dengan mengetahui batas kebutuhannya, maka dia tidak akan menjadi orang yang serakah, tetapi menjadi orang yang peduli kepada orang lain. Sebab bila mereka serakah,
yang seharusnya mereka hanya membutuhkan 1 gomer per hari. Tetapi karena takut kekurangan, maka dia akan mengumpulkan mungkin 100 gomer, 200 gomer. Memang dia berkelebihan, tapi bagaimana dengan yang lain? Bukankah yang lain juga memerlukan untuk dimakan? Oleh karena itu, marilah kita belajar dari kisah terhadap bangsa Israel ini. Marilah kita juga menjadi anak-anak Tuhan yang tahu batas kebutuhan kita, supaya kita pun dapat menjadi anak-anak Tuhan yang mengucap syukur. Bangsa Israel dengan segomer sehari, mereka bersuka cita, artinya hidup mereka pada hari itu telah teratasi. Oleh karena itu, marilah kita juga tahu batas kebutuhan kita, supaya kita pandai mengucap syukur, dan kita akan selalu memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang tidak pernah berkeluh kesah. Menjadi anak-anak Tuhan yang selalu merasa bersyukur atas apapun yang kita terima di dalam kehidupan ini. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang selalu memuji, memuliakan namanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, tolonglah kami Tuhan, supaya kami tahu batas kebutuhan kami, sehingga kami akan mudah mengucap syukur, mudah mengucap terima kasih kepada Engkau. Hari ini kami hendak melanjutkan kehidupan kami, tolonglah kami, supaya kami dapat bekerja dengan baik. Engkau berkati setiap pekerjaan kami, sehingga Engkau boleh membuatnya berhasil. Kami juga berdoa Tuhan, bagi mereka yang sakit maupun lanjut usia, Tuhan berkenan menolong mereka, memulihkan keadaan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang kami jumpai pada hari ini, berkatilah mereka, supaya mereka dapat menjadi sahabat yang baik bagi kami. Kami berdoa bagi para pemimpin kami, supaya mereka dapat menjadi pemimpin yang bijaksana. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menjalani kehidupan kita pada hari ini dengan tetap mengucap syukur kepada Tuhan, dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sahabat-sahabatku, mari kita ikuti perjalanan saya hari ini. Mari. Selamat pagi. Pagi ini kita akan menyusuri jalan Geraha Raya Bintaro. Biasanya kalau kita ke gereja belok kiri, tapi sekarang kita mau belok kanan. Kita tunggu jalan agak sepi, dan kita akan melintas. Nah, ini jalan Geraha Raya Bintaro yang ke arah Bintaro. Kompleks ini klaster lama ya. Kalau yang baru sana daerah gereja itu klaster baru itu. Kalau sini alamannya GR, GR1, GR2 dan seterusnya. Nah, jalan ini tadinya ini hanya sampai sini nih. Hanya sampai sini nih jalannya. Terus diperlebar, pohonnya digeser ke kanan sana. Ini baru
betulin jalan sebelah kanan ini yang di pagar biru. Itu ada rumah ditawarkan baru ini, Madison, 1,5 miliar. Jalan ini kalau pas pulang kerja atau berangkat kerja juga crowded sekali. Nah, di sini ini tempat putar balik. Orang dari arah sana depan mau putar balik. Dia akan menuju ke belok kiri ke arah perumahan Maharta, ke Ciledug. Ini lewat kiri ini. Nah, ini penjual tanaman hias di kanan kiri. Sekarang sudah punya parkiran sendiri, jadi nggak ganggu jalan. Itu splaternya. Oh, bangun baru itu Lexi itu. Ini ruko ini juga belum lama. Tadinya masih tanah kosong, ternyata bisa jadi ruko. Kanan kiri juga ruko. Nah, ini Geraha Raya paling ujung ya sini. Karena setelah habisnya ruko ini kita sudah masuk Bintaro. Nah, ini ditutup jalannya karena di sini ada pertigaan, malam perempatan ya. Nah, kalau nggak ditutup ini kendaraan yang melintas itu bikin macet. Makanya ditutup supaya putar balik di belakang tadi itu. Sudah masuk ke Bintaro. Di sini masih banyak space yang kosong. Ya paling sebentar lagi ya akan banyak perumahan. Nah, kita sampai di Parigi. Jadi kalau kita lurus belok kanan itu masuk tol Parigi. Tol Parigi itu diresmikan Desember 2019. Ini kita belok kiri. Nah, sini kawasan bisnis. Sebelah kanan itu adalah Mitra 10.
sebelah kiri itu ada Total Buah, ada apa lagi? Ada Hokben, ada Burger King. Ya. Ini namanya Jalan Boulevard Bintaro Jaya. Ada Popeyes. Jalannya lebar ya. Kalau pagi atau sore banyak orang olahraga ini di trotoar ini. Kalau jalan kaki dari tadi itu kita belok itu tadi sampai ke ujung sana itu 1,6 kilo. Ada Restorante atau tadinya Pizza Hut, kemudian ada McDonald, ada Subway, di sini ada golf juga. Ini kalau pagi, kalau orang masuk kerja, wah jalannya crowded sekali. Karena semua orang berangkatnya kan bareng ya. Jalannya naik ini karena untuk menghindari jalan di bawahnya. Ini dibikin jalan layang supaya tidak macet karena perempatan gitu. Apa namanya itu? Nah ini kita sekarang sampai, kalau sini sektor berapa ya? Kalian tahu nggak sini sektor berapa? Sektor 7 kah? Karena kalau sektor 9 di dalam sana, di sebelah kanan. Sini ada lampu merah dan di sebelah kanan itu adalah SMA Penabur ya, jadi kalau dari sini lampu merah ini kita belok kanan itu ke SMA Penabur ya, Penabur Bintaro Jaya namanya. Pohon-pohon
pohonnya seragam ya, ya karena ditanam. Ini palem, ini pohon palem. Sebelah kiri baru dibangun, itu ditanamin pohon juga. Hotel Santika namanya. Nah itu kalau belok kiri ke sana itu ke Bintaro. Nah, belok kiri sana. Sektor 9, sektor 1 sampai 8, Stan juga belok kiri. Nah kita mau lurus. Jalan ini juga untuk menghindari supaya jangan terjadi kemacetan. Itu sebelah kiri Bank Permata. Di sini mobil sama motor masih bercampur ya. Nanti di depan ada persimpangan, mau nggak mau motor itu kebanyakan ke kanan. Kita rating ke kiri. Nah, kalau motor mending ke kanan. Sebab apa? Sebab kalau lurus masuk jalan tol. Nah kalau ke kanan itu bisa ke Mode Exchange. Nah, kalau jalan ini adalah jalan menuju ke jalan tol, di mana pintu tolnya namanya pintu tol Pondok Ranji. Sampai sini dulu ya, kita udah sampai di ujung jalan dari Geraha Raya di